Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XBIM, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep kesamaan rasio dengan submateri kesamaan rasio dan rasio satuan. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Konsep kesamaan rasio. Di sini ada permasalahan. Selain menggunakan pot, kalian dapat menggunakan polybag sebagai media tanam. Polybag adalah tempat menaruh tanaman atau bibit tanaman berupa plastik yang biasanya berwarna hitam yang terdapat lubang-lubang kecil di sisinya untuk sirkulasi air dari tanaman tersebut. Jika tidak memiliki lahan yang luas untuk menanam, kalian dapat menggunakan rak dan menyusun polybag di rak seperti yang tampak pada gambar. Satu rak dapat memuat 6 polybag. Berapa polybag yang dapat ditampung jika memiliki 3 rak? Jelaskan jawaban kalian. Nah, jika satu rak ini bisa terisi 6 polybag, maka kalau kita memiliki 3 rak, sehingga berapa? 3 dikali 6 polybag, maka 3 rak akan memuat 18 polybag. Ya, caranya yaitu perkalian. 3 rak kita kalikan dengan 6 polybag, maka hasilnya adalah 18 polybag yang ada di 3 rak. Oke, selanjutnya untuk submateri kesamaan rasio, di sini kita akan mengeksplorasi lahan untuk menanam bibit tanaman. Khusus untuk kelas 6, siswa diminta untuk membawa bibit tanaman dalam polybag. Pak Wayan menjelaskan kepada siswa ketika menyusun polybag di lahan. Kalian harus memperhatikan jarak seperti pada gambar 2.7. Nah, ini ya 2.7 ya. Contoh cara menyusun polybag. Kemudian, Pak Wayan menjelaskan bahwa untuk lahan seluas 10 meter persegi diperkirakan dapat menampung 12 bibit tanaman. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Tuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, di sini minta rasio lahannya berarti ada 10 meter persegi dibanding ada 12 tanaman ya. Rasionya adalah 10 dibanding 12. 10 ini rasio lahan, bibit tanamannya berarti 12 ya untuk rasio lahan dan bibit tanaman. Oke, kalau kita sederhanakan sama dengan, maka kedua bilangan ini ya bisa kita bagi dengan 2. Berarti 10 bagi 2 berapa? 5. Kemudian 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, 5 dibanding 6. Berarti ini udah paling sederhana. Nah, jadi cara untuk menyederhanakan rasio itu dengan membagi dengan bilangan yang sama. Oke, yang B, jika lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi, berapa bibit yang dapat ditanam di lahan tersebut? Nah, perbandingan paling sederhananya adalah 5 dibanding 6 ya. Nah, di sini lahannya 5, tapi yang diminta di sini adalah 25. Berarti 5 agar menjadi 25 itu dikali berapa ya? Maka 5 dikali 5 menjadi 25. Sehingga 6 ini juga dikalikan dengan 5. Berarti hasilnya adalah 30. Berarti untuk lahan seluas 25 meter persegi, bibit yang dapat ditanam di lahan tersebut adalah 30 bibit tanaman ya. Untuk kesimpulannya. Oke, yang C, apabila total bibit tanaman dalam polybag yang dibawa siswa kelas 6 berjumlah 24 bibit tanaman, berapa luas lahan yang diperlukan? Nah, sekarang kita tulis dulu. Ini adalah rasio lahan sama bibit tanaman ya, 5 banding 6 sama dengan, nah, untuk lahannya ini kita tidak tahu kan, maka kita kosongkan dulu ya. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah jika terdapat 24 bibit tanaman. Nah, sekarang 6 dikali berapa biar bisa menjadi 24? Maka 6 dikali 4. Sehingga 5 dikali berapa? Biar 5 dikali juga dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 20. Nah, berarti untuk perbandingan atau rasio
lahan dan bibit tanaman adalah 20 dibanding 24. Oke, nah di sini ada pembahasannya ya. Oke, ini kan 10 banding 12. Kemudian disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. Di sini berarti menjadi 5. 5 banding 6. Oke, selanjutnya di sini luas lahannya tadi 5 kan ya. 5 banding 6 kan. Nah, di sini kalau misalnya bibit tanamannya ada 6. Kemudian yang di sini luas lahannya kan tadi berapa perbandingannya? 5 banding 6 ya. Nah, apabila banyak bibit tanaman dikali 5, maka rasio pada lahan juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, berarti 6 dikali 5 adalah 30. Sehingga 5 dikali 5 adalah 25. Nah, berarti 25 nanti dibanding 30 ya. Oke, selanjutnya ini adalah kesimpulannya ya. Kesamaan rasio memiliki prinsip yang sama dengan pecahan senilai yang telah kalian pelajari pada jenjang sebelumnya. Dalam menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan dapat digunakan cara berikut. Jika pecahannya adalah A per B, maka A dikali M, maka B-nya juga harus dikali M. Atau A per B sama dengan jika A dibagi N, maka B juga dibagi N. Contoh, menentukan rasio yang senilai dengan 10 dibanding 12 menggunakan prinsip pecahan senilai. Nah, jika di sini pecahannya adalah 10 per 12, maka 10 ini jika dikalikan 3, maka 12 juga dikalikan 3. Hasilnya adalah 30 per 36. Sehingga 10 per 12 itu senilai dengan 30 per 36. Atau 10 per 12 itu sama dengan misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sama-sama dibagi 2 ya, pembilang dan penyebut. Sehingga 10 per 12 itu senilai juga dengan pecahan 5 per 6. Jadi contoh rasio yang senilai dengan 10 banding 12 adalah 30 banding 36 dan 5 banding 6. Jadi ketiga rasio ini itu nilainya sama. Apabila kalian menanam 2 bibit tanaman, diperlukan 5 gram pupuk. Berapa gram pupuk yang diperlukan jika akan menanam 11 bibit tanaman? Jelaskan jawaban kalian menggunakan tabel rasio. Oke, di sini perbandingannya adalah bibit tanaman dibanding gram pupuk itu adalah 2 dibanding 5. Nah, yang sudah diketahui adalah 11 bibit tanaman itu nanti memerlukan berapa gram pupuk. Berarti kita bisa buat tabelnya dulu ya. Maka di sini kita buat tabelnya bibit yang ini pupuk. Oke, kita buat di sini. Nah, di sini 2, maka di sini 5. Nah, jika si bibit ini ada 11, maka berapakah gram pupuknya? 2 agar menjadi 11 itu berarti dikali berapa ya? Ternyata dikali 5,5. Nah, jika ini 2 kali 5,5 adalah 11, maka 5 dikali 5,5 adalah berapa? Kita kerjakan ya, 5,5 itu kita tulis 55 dulu, kemudian dikali 5, dikali 5 kali 5, 25, tulis 5, simpan 2. 5 kali 5, 25 tambah 2 adalah 27. Karena ini ada desimalnya ya, komanya ya, berarti desimalnya di belakang koma ada 1 angka, berarti di sini 1 angka juga. Sehingga pupuknya adalah 27,5. Sehingga untuk menanam 11 bibit tanaman diperlukan 27,5 gram pupuk. Rasio satuan memilih bibit tanaman. Ibu mengajak Anike pergi ke toko yang menjual bibit tanaman. Bibit tanaman apa yang ibu cari? Tanya Anike kepada ibunya. Ibu ingin mencari bibit toga sayang, jawab ibu. Toga, apa itu bu? Tanya Anike penasaran. Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal yang dapat ditanam di lingkungan sekitar rumah, jawab ibu. Oh iya, Anike tahu. Kemarin juga sudah belajar tentang tanaman obat di sekolah bersama Pak Guru. Lanjut Anike. Wah, anak ibu pintar sekali. Kalau begitu, coba Anike pilih bibit jahe merah organik yang ada di sebelah sana. Yang mana menurut Anike yang harus kita beli, pinta ibu.
Lalu Anike menuju ke rak yang memajang bibit jahe merah. Di sana terdapat 2 paket biji jahe merah organik seperti yang ada pada gambar 2.9. Nah, di sini ada paket 5 dengan harga 58.000. Di sini ada paket 3 dengan harga 37.500. Oke, dengan isi jahe merahnya ini ada 5, di sini ada 3. Jika Anike membawa uang dalam jumlah sedikit, bibit mana yang akan dipilih Anike? Jelaskan alasan kalian. Nah, kita akan menentukan harga satuan pada paket 3 bibit dengan bantuan tabel rasio ya. Nah, jika banyak bibit itu 3, harganya 37.500, maka setiap satu bibitnya ini berapa? Berarti kita bagi 3 ya. Berarti 37.500 dibagi 3 berapa? Kita kerjakan ya pakai porogapit. 37.500 dibagi 3. 3 bagi 3, 1 kali 3, 3, kita kurangkan 0, maka di sini 7 bagi 3 adalah 2 kali 3 adalah 6, dikurang lagi 7 dikurang 6 adalah 1, 5-nya turun, berarti 15 dibagi 3 adalah 5, 5 dikali 3 adalah 15, ini 0. Nah, di sini masih ada 2 0 yang tidak kita pakai, maka kita tulis saja di sini. Oke, sehingga untuk satu banyak bibit ini harganya adalah 12.500. Nah, kalau untuk paket 5 bibit harganya 58.000. Maka berapakah harga satuan bibitnya? Sekarang kita bisa cari dengan porogapit juga ya. 58.000 dibagi 5. 5 bagi 5 1, di sini 5, kita kurangkan 0, 8 turun, 8 bagi 5 adalah 1 juga, 1 dikali 5 adalah 5, 8 dikurang 5 adalah 3, 0-nya turun, 30 dibagi 5 adalah 6, 6 kali 5 adalah 30, maka hasilnya adalah 0. 0 yang tidak kita pakai adalah 2. Berarti hasilnya adalah 11.600 ya. Bandingkan harga satuan dari kedua bibit tersebut. Berdasarkan kedua tabel rasio di atas, jika Anike ingin memilih bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang berisi 5 bibit dong ya. Karena 5 bibit satuannya harganya adalah 11.600 ya. Masalah pada kegiatan eksplorasi 2.4 menuntut untuk memilih paket bibit jahe merah. Melalui masalah tersebut, kalian sebenarnya diminta menentukan pilihan berdasarkan harga satuan dari bibit jahe merah. Dengan menentukan harga satuan, kalian dapat melakukan perbandingan langsung terhadap 2 hal. Dalam hal ini, 2 harga dari bibit jahe merah. Rasio dari harga satuan bibit jahe tersebut merupakan penerapan dari konsep rasio satuan. Jadi, rasio satuan itu adalah ketika jumlah salah satu dari 2 kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Nah, jadi kalau ini contohnya ya, harga paket berisi 3 bibit kan 37.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah 3 banding 37.500. Jadi harga satu bibit adalah 12.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah 1 banding 12.500. Selain itu, jika kalian menentukan nilai rasio satuan atau rasio satuan terlebih dahulu, maka dapat memudahkan nilai rasio yang lainnya. Jika kita sudah mengetahui ya nilai rasio satuan, maka lebih mudah kita menentukan nilai rasio yang lain. Apabila rasio satuan telah diketahui, kalian hanya perlu mengalihkan dengan bilangan tertentu sesuai dengan nilai rasio yang diinginkan. Toko tempat ibu membeli bibit tanaman melayani jasa antar. Ibu memutuskan untuk menggunakan jasa antar tersebut untuk mengirimkan bibit tanaman yang telah dibeli. Pembeli akan diberikan pelayanan gratis jasa antar jika membeli paling sedikit 5 bibit tanaman. Sebelum dikirim, bibit tanaman harus dikemas dengan baik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengemas 6 bibit tanaman adalah 1,5 jam. Jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Berapa rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko untuk mengemas bibit tanaman? B. Berapa bibit tanaman yang selesai dikemas dalam waktu 4 jam?
Nah, dari sini kita harus mencari dulu rasio per jamnya. Maka berapa bibit tanaman yang bisa dikemas setiap 1 jamnya. Sehingga nanti untuk 4 jam ini lebih mudah untuk mengerjakan. Kita tulis dulu yang kita ketahui adalah di sini. Di sini kan bibit ya. Bibit di sini adalah waktu. Nah, bisa kita tulis bahwa 1,5 jam itu adalah 90 menit. 1 jam ditambah setengah jam ya, berarti 90 menit. Nah, di sini bibitnya ini adalah 6, waktunya ini adalah 90 menit. Nah, kalau kita buat dia adalah setiap 30 menit, berapakah bibit yang bisa dia kemas? Berarti 90 kalau menjadi 30 adalah dibagi 3. 90 bagi 3 adalah 30. Sehingga 6 juga dibagi 3. Dibagi 3 adalah 2. Jadi setiap 30 menit maka pengemasan bibit hanya dapat 2 bibit tanaman. Nah, untuk 1 jam itu adalah waktunya 60 menit. Sehingga 30 biar menjadi 60 adalah dikali 2. Nah, ini kalau sudah dikali 2, di sini juga dikali 2. Maka 2 kali 2 adalah 4. Jadi setiap 1 jam, maka yang bisa dikemas adalah 4 bibit tanaman. Bisa kita buat kesimpulan bahwa untuk 1 jam, maka bisa mengemas 4 bibit. Sehingga kalau waktunya 4 jam, maka di sini berapa? Oke, ini Ibu balik ya, karena bibit dulu baru waktu ya. Oke, di sini kalau dia 4 bibit memerlukan waktu 1 jam, maka kalau dia waktunya adalah 4 jam, berarti dikali 4 ya. Di sini kan 4 ya, berarti kali 4, maka di sini juga dikali 4. 4 kali 4 adalah 16. Sehingga kesimpulan untuk B adalah bibit tanaman sejumlah 16 dapat dikemas atau selesai dikemas dalam waktu 4 jam. Ayo kita mengerjakan soal latihan secara bersama-sama ya. Di sini ada bahan membuat wedang jahe untuk 4 liter air dengan bahan-bahan ini dan banyaknya ya yang diperlukan resep wedang jahenya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Berapa buah jahe merah yang diperlukan jika kalian akan membuat wedang jahe sebanyak 8 liter air? Nah, di sini ada tabel rasio ya. Air dalam liter yaitu ada 4 liter, jahe merahnya ada 12 sesuai dengan resep wedang jahenya ya. Nah, jika ada air sebanyak 8 liter, maka berapa jahe merahnya? Di sini 4 dikali berapa biar menjadi 8? Berarti 4 dikali 2 menjadi 8. Sehingga di sini juga 12 dikali 2 juga, maka 12 dikali 2 adalah 24. Sehingga, jadi jika ingin membuat wedang jahe sebanyak 8 liter air, maka jahe merah yang dibutuhkan sebanyak 24 buah. Selanjutnya soal nomor 2, berapa buah lemon yang dibutuhkan untuk membuat wedang jahe jika hanya memiliki 6 batang serai? Nah, sekarang di sini rasio yang paling sederhana dari serai dan lemon ya. Jika serainya 8, maka lemonnya adalah 4. Nah, jika serainya ini hanya ada 6 ya, maka berapa lemonnya? Nah, tapi di sini kita sederhanakan dulu ya. 8 sama 4 kita sederhanakan yaitu dengan sama-sama dibagi 4. Ya, maka 8 bagi 4 adalah 2, 4 bagi 4 adalah 1. Sehingga untuk 2 serai maka lemonnya hanya 1. Kalau di sini serainya hanya punya 6,
Maka 2 dikali berapa biar jadi 6? 2 kali 3. Maka 1 dikali 3. Berarti lemonnya ada 3. Jadi lemon yang dibutuhkan sebanyak 3. Jadi lemon yang dibutuhkan sebanyak 3 buah. Soal nomor 3, ayah meminta Dona membuat kopi untuk teman-teman ayah. Biasanya untuk membuat satu cangkir kecil berukuran 200 ml, ibu menggunakan 1 sendok teh kopi dan 2 sendok teh gula. Dona ingin membuat kopi di teko yang memuat 1 liter air dengan menggunakan 4 sendok teh kopi dan 10 sendok teh gula. Jika dibandingkan dengan kopi buatan ibu, perkirakan rasa dari kopi buatan Dona. Apakah terlalu pahit, terlalu manis, atau rasanya pas? Kita kerjakan bersama ya soal nomor 3. Oke, kita akan membuat rasionya ya. Kita akan buat tabel rasionya soal nomor 3. Di sini adalah ukuran airnya, liter air ya. Bukan liter karena di sini pakai mili ya, berarti ukuran air gitu aja. Ukuran air berarti 250 mili itu menggunakan kopinya adalah 1 sendok teh, gulanya 2 sendok teh. Kalau misalnya airnya itu 1 liter air, berarti kan di sini 1000 ya, 1000 mili ya, mili air. Maka di sini 4. Ini 10. Nah, kita lihat ya. 250 agar menjadi 1000 ini kan maka ini dikali 4. Kopi ini juga dikali 4. Kalau gula biar menjadi 10 ini dikali 5. Maka jika buatannya ibu ini adalah sudah pas ya, sudah pas, maka buatannya si Dona ini maka dia menjadi manis karena dia perbandingannya 5 kali, yang lainnya sudah pas nih, dikali 4. Selanjutnya soal nomor 4 kita baca dulu ya. Mutia membeli 1 kotak pena seharga 36.000 yang berisi 15 pena. Tentukan A. Berapa harga untuk 1 pena, B. Berapa uang yang harus Mutia bayarkan jika ia hanya ingin membeli 5 pena. Oke, berarti kita harus membuat tabel rasio yang berisi 1 pena berapa ya harganya ya. Oke, soal nomor 4. Kita terus di sini. Nah, 1 pena itu isinya adalah 15. Berarti sini pena. Kalau penanya 15, harganya adalah 36.000. Harga. Berarti 36.000 kalau dibagi 15 berapa ya? Coba kita bagi ya. 15 kalau dikali 2 maka di sini 30. Kita kurangkan di sini 6. Sini 60, maka di sini adalah 4. Sini 60. Oke, yang ini 2 ini tidak dipakai, berarti di sini ya naik. Berarti harganya setiap 1 pena itu adalah harganya 2.400. Ini sama-sama dibagi 15, yang ini sama-sama dibagi 15. Nah, bagaimana kalau si Mutia mau beli 5? Berarti kan ini dikali 5. Yang ini maka juga harus dikali 5.
Maka harganya berapa ya? Kita hitung ya, 2.400 dikali 5. Ini 20, simpan 2, 2 kali 5, 10 tambah 2 berarti 12. Nolnya ada 2, berarti harganya adalah 12.000. Berarti kesimpulannya, harga untuk satu pena adalah 2.400. Yang B, uang yang harus Mutia bayarkan jika ia hanya ingin membeli 5 pena adalah 12.000. Sekian dulu belajar submateri, kesamaan rasio, dan rasio satuan serta latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.